Shalom. 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 Sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Selamat datang dalam acara pelatihan penulisan artikel jurnal untuk peneliti Selamat pemula. pagi. Ini merupakan serangkaian webinar online lanjutan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa dan Inkulko Journal of Christian Education. Perkenalkan, saya Evi Catur sebagai moderator acara ini. Bapak, Ibu, pesatnya perkembangan teknologi digital menghadirkan inovasi berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Salah satunya dalam penulisan artikel yang dimuat di jurnal online, sebagai salah satu syarat jabatan fungsional, meningkatkan institusi di poin akreditasi, penelitian dosen, dan meningkatkan kemampuan karya ilmiah siswa dalam penyusunan skripsi. Dihadiri Chief Editor Inkulko Journal of Christian Education, yang terhormat Dr. Haryanto GP, DTH, DED. Sambutan arahan pembukaan disampaikan oleh Ibu Desire Karo-Karo MPDK. Acara akan diisi oleh 4 narasumber, yaitu dari Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung, Bapak Dr. Amos Sukamto, Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa, Bapak Dr. Urbanus Supri MTH, Ibu Dr. Inawati Tediwono MTH, dan dari Sekolah Tinggi Alkitab Ibu Dr. Nelly SE MPDK, yang nanti akan berbagi materi, pengalaman, dan berdiskusi berkaitan dengan tema. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa Bapak Ibu bisa mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat Zoom, dan pada sesi tanya jawab, setiap pertanyaan akan digabung dengan materi kedua dan keempat. Bapak Ibu bisa melakukan tanya jawab langsung kepada pembicara maupun melalui kolom chat dengan cara tulis nama pembicara _ pertanyaan Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk memohonkan kelancaran pada hari ini, kami minta kesediaan Ibu Desire Karo-Karo PDK untuk membuka acara ini dalam doa. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa hadir pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sebentar kami akan memulai acara ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami minta kuasa daripada Tuhan mengurapi para pembicara juga, dan juga setiap jaringan yang kami pakai Tuhan, biarlah ini berjalan dengan baik, tidak ada gangguan apapun, dan kuasa Tuhan senantiasa mengurapi kami setiap peserta juga supaya bisa kuat dan bisa mengerti apa yang disampaikan oleh para pembicara pada saat webinar ini berlangsung. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan membuka webinar ini di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi.
Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang bergabung kembali dalam acara webinar yang kedua ini sebagai lanjutan dari webinar pertama. Dan selamat datang juga bagi Bapak Ibu saudara-saudari semuanya yang baru kali ini datang dan Pagi. webinar ini. Bapak Ibu, patut kita bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena oleh karena anugerahnya, Bapak Ibu, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa mengikuti acara webinar kali ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa Surabaya yang sudah memfasilitasi terlaksananya acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah berjibaku untuk mempersiapkan acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana seperti ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah mempersiapkan diri untuk mengisi acara webinar kali ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada para dosen semua yang hadir pada saat hari ini, dan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi dari berbagai STT yang ada pada pagi hari ini, dan juga kepada seluruh ibu yang mungkin dari lembaga perguruan tinggi, tetapi dari gereja, bahkan dari yang lainnya. Adapun tema webinar kita pada pagi hari ini merupakan lanjutan daripada webinar yang mana mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikuti di tanggal 10 Maret kemarin, yaitu berkaitan mengenai pelatihan penulisan artikel jurnal ilmiah untuk peneliti. Kalau hari ini merupakan peneliti pemula kedua. Tanggal 10 Maret peneliti pertama, peneliti pemula pertama, dan kali ini untuk kedua. Kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang ada pada Zoom ini merupakan suatu hal yang sangat tepat. Karena kenapa? Karena webinar ini sangat cocok bagi kita semua, khususnya bagi para pemula yang rindu untuk menulis artikel, baik para mahasiswa, dosen, hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita, di tempat pelayanan kita masing-masing. Karena menulis ini bukan merupakan hal yang mudah ya Bapak Ibu, tetapi perlu tekniknya, perlu mengetahui hal-hal yang harus dilakukan. Nah, ini oleh karenanya itu Bapak Ibu mungkin di sini ada juga yang seperti yang kita rasakan dahulu, di mana kita merasa tidak tahu bagaimana memulainya dan bagaimana caranya. Nah, dan oleh karena itulah Bapak Ibu, webinar kali ini akan menjawab semua kebutuhan Bapak Ibu yang rindu untuk menulis artikel jurnal ilmiah. Mohon Bapak Ibu untuk bisa stay di sini, mengikuti acara ini mulai dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti, karena kami akan menghidangkan ya materi-materi yang cukup aktual dan sangat cocok untuk bagi kita yang rindu untuk menulis ini, dan juga disampaikan oleh para pembicara-pembicara yang handal. Ya, adapun para pembicara kita hari ini ada Bapak Dr. Amos Sukanto, Dr. Urbanus Sukri, ada Dr. Inawati Tediwono, dan ada Dr. Nelly. Semua para pembicara kita ini adalah para pakar-pakarnya, para ahli-ahlinya, para dokter-dokter yang luar biasa di bidang masing-masing. Bapak Ibu, seminar webinar ini terlaksana oleh kerjasama dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa melalui jurnal Inpulpo yang kami miliki dengan STT Inti Bandung dan STA Jember. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja sama dengan kami, dan kami Bapak Ibu tidak hanya berhenti di sini. Kami juga akan memberikan pelatihan-pelatihan lebih lanjut lagi untuk para peneliti lanjutan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu semua yang ada di sini mohon untuk tidak leave dari grup yang sudah kami bentuk. Akan ada materi-materi yang luar biasa untuk selanjutnya yang kami akan hidangkan. Nah, di sini juga Bapak Ibu, kami juga menyediakan e-sertifikat.
sertifikatnya ini cuman ada biaya sedikit, hanya 15.000 Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berkenan atau yang butuh untuk sertifikatnya, silahkan menghubungi admin kami, ada di grup, silahkan japri kami juga boleh. Ya, tapi memohon Bapak Ibu jangan seperti webinar kemarin sebelumnya, ada yang menghubungi kami setelah beberapa bulan berlangsung. Kami mohon untuk Bapak Ibu segera habis acara ini, segera langsung menghubungi kami jika butuh sertifikat, karena khususnya bagi para dosen dan mahasiswa ini diperlukan ya. Begitu Bapak Ibu, kami juga menyiapkan absensi nanti untuk diisi minimal setengah jam sebelum acara berakhir. Oleh karenanya Bapak Ibu jangan mengisi absensi dulu sekarang, tetapi nanti akan diisi setelah minimal setengah jam acara berakhir. Di akhir kata Bapak Ibu, jikalau mungkin ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, mohon dimaafkan. Dan semoga webinar kali ini dapat memberkati kita semua. Saya atas nama Ketua Panitia Webinar pada 7 Mei 2022 mengucapkan selamat mendengar dan mengikuti webinar hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Desire Karo-Karo MPDK yang telah berkenan memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Bapak Ibu dimohon untuk mengonkan kamera. Panitia akan mengambil gambar. Siapa yang mati dan bangkit tidak mati lagi. Tuhan Yesus. Oke, nanti saya screen ya. Ini ada 4 slide. Oke, sudah Bapak dibuka. Ibu membuka kamera semua ya. Oke, slide yang pertama ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ya, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita ke slide yang ketiga. 1. Yang slide 3 banyak yang belum buka kamera. Kita langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke. Kita ke tempat. Tempat 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah sesi pertama. Beliau adalah dosen sekaligus peneliti di Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung. Penelitian beliau sudah terpublish di jurnal bereputasi terindeks Sinta di Scopus. Salah satunya berjudul Muslim Christian Relation and Collaborative Effort to Build Indonesia terindeks Scopus, dan Yesus antara Zelot dan Esseni, konstruksi teologi transformatif dalam konteks Indonesia, terindeks Sinta 3. Lulusan Universitas Padjadjaran Bandung dengan gelar doktor, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Unit Penelitian Pelayanan Kontekstual UPPK. Selamat pagi, Bapak Dr. Amos. Selamat pagi, selamat pagi. Baik. Bisa didengar Sehat, suara saya? Bapak? Sehat. Ya, Sudah, sehat. Bapak, sudah terdengar. Baik. Ya, apa Sangat kabar Bapak sehat. Amos? Ya, sudah. Baik. terdengar. Sehat, Puji sehat. Tuhan.
tema materi yang akan disampaikan mengenai metodologi penelitian artikel jurnal ilmiah dengan durasi pemaparan materi 4, ya Pak? 40 menit. 40 menit loh ya. 40 menit. Ya. Ya. Dengan pemaparan materi 40 menit, dipersilakan. Ya baik, saya langsung mulai. Selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu di ruang Zoom ini di pagi hari ini. Saya akan berbagi pengalaman saya, khususnya di dalam penelitian untuk diterbitkan di jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Izinkan saya untuk share screen. Ya, jadi menulis artikel di jurnal untuk pemula. Kemudian yang akan saya bahas nanti fokus utamanya adalah di penelitian, metode penelitian. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, sebelum saya masuk ke sana ada beberapa hal yang barangkali kalau saya sampaikan akan sangat menolong kita. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pertimbangkan, artinya pikirkan baik-baik sebelum kita menulis di jurnal. Yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah bidang spesialisasi yang kita geluti. Karena memang jurnal itu sangat fokus, dia sangat spesifik, maka kalau kita menulis ya harus menulis bidang yang kita geluti. Jangan menulis artikel yang sifatnya adalah umum. Karena kalau yang sifatnya umum, khususnya untuk jurnal internasional biasanya tidak akan diterima, itu langsung ditolak. Nah, bidang spesialisasi yang saya geluti itu adalah teologi sosial, dan yang kedua adalah historis, sejarah. Dan sejarah sendiri saya mengambil spesifik di dalam hubungan Islam Kristen di Indonesia dari rentang waktu 45 sampai tahun 90-an, dan yang kedua tentang kekristenan di Priangan dari tahun 1865 sampai tahun 1990-an. Nah, tentu dua bidang ini menjadi bidang spesialisasi saya. Sehingga saya banyak menerbitkan artikel di dua bidang ini. Kenapa kita perlu spesialisasi bidang yang kita geluti? Yang pertama menurut saya, kalau saya spesialisasi menulis di artikel di jurnal berkaitan dengan bidang yang saya geluti, maka saya punya pengetahuan yang cukup dengan keluasan bidang yang saya geluti. Gitu ya. Bidang ilmu itu kan luas sekali ya. Kita misalnya bicara aja lah masalah teologi Karl Barth gitu ya. Tetapi kalau kita membaca bukunya Karl Barth kan juga butuh waktu yang cukup panjang ya. Jadi bidang ilmu itu sangat luas, sehingga saya sendiri menyarankan kalau setiap kita harus spesialisasi di bidang kita yang di bidang yang kita geluti, dan kita setia di situ. Coba menulis yang berkaitan dengan bidang yang kita geluti. Jangan mencoba seperti saya, kalau saya mencoba menulis bidang lain seperti Christian education gitu ya, pendidikan Kristen, saya tidak punya banyak gambaran tentang itu. Pasti yang saya tahu hanya sifatnya umum, bukan spesifik. Yang kedua, dengan spesialisasi yang kita geluti, yang saya geluti, saya punya pengetahuan yang cukup dengan ketersediaan sumber-sumber sejarah berkaitan dengan bidang yang saya geluti. Jadi sumber-sumber sejarah saya punya banyak, khususnya berkaitan dengan bidang yang saya geluti. Saya kumpulkan, sudah saya buat sistematis sehingga memudahkan saya ketika saya melakukan penelitian berkaitan dengan topik-topik yang saya angkat. Kemudian yang ketiga, saya punya pengetahuan yang cukup tentang topik-topik yang masih jarang diteliti. Saya tahu di bidang kekristenan di Priangan itu topik apa saja yang masih belum diteliti, yang masih belum banyak diungkap orang gitu ya. Nah, itu yang menjadikan poin penting nantinya kalau kita memberikan
menulis artikel tersebut topiknya masih jarang disentuh oleh orang lain, jarang dibahas oleh orang lain, sehingga kemungkinan besar artikel itu akan diterima. Itu di jurnal internasional pun seperti itu. Jadi, dan yang terlebih penting di jurnal internasional itu harus betul-betul spesifik dan topiknya itu betul-betul masih sangat jarang dibahas oleh orang. Jadi misalnya kalau saya membahas tentang di Indonesia misalnya membahas tentang sejarah GPIB begitu ya, pasti tidak akan diterima di jurnal internasional. Terlalu umum, itu terlalu luas. Sehingga kalau di Priangan pun, kekristenan di Priangan di Jawa Barat pun saya memilih topik-topik yang sangat spesifik sekali, yang sangat kecil sekali, fokus, dan itu tidak pernah dibahas oleh orang lain. Dan itu menjadi sumbangan saya tentunya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu sejarah, karena memang saya menggeluti bidang ilmu sejarah. Yang kedua yang perlu sahabat semua, teman-teman semua, Bapak, Ibu semua perhatikan adalah di dalam menulis artikel, di dalam penelitian dan sebagainya itu membutuhkan rentang waktu yang pengalaman yang menurut saya cukup panjang. Jadi ada prosesnya. Saya menulis sejak tahun 1998 itu sudah mulai menulis di jurnal, dan pada waktu itu terbit pertama kali di Jurnal Pelita Zaman di Indonesia. Jurnal yang waktu itu masih belum ada OJS ya. Masih sangat langka juga STT yang menerbitkan jurnal. Dan ini diterbitkan oleh STT Bandung pada waktu itu ketika Pak Yongki Karman ada di STT Bandung. Kemudian saya menerbitkan beberapa artikel di jurnal ICDS, Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Lingkungan, dan saya juga menjadi pengelola editor di dalam jurnal itu. Kemudian saya juga menjadi editor di dalam jurnal Transformasi, dan saya juga menulis beberapa artikel di sana. Pada tahun-tahun 2000-an itu awal itu masih belum ada open journal system dan sebagainya, sehingga memang betul-betul waktu itu hanya diterbitkan secara fisik ya, secara hard copy, bukan soft file gitu ya. Nah, kemudian saya juga menulis di jurnal Amanat Agung, dan itu saya rintis sejak tahun 1998. Jadi ya itu rentang waktu yang cukup panjang. Kemudian di Stulos. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada para teman-teman mahasiswa yang masih muda-muda, belajar untuk melatih kepekaan kita. Itu penting. Caranya bagaimana? Masuk komunitas. Jadi kalau kita menyenangi Biblika, ya masuk komunitas Biblika. Kalau kita menyenangi bidang ilmu sejarah, ya ikuti komunitas-komunitas sejarah gitu ya. Kalau kita senang dengan Christian education, ya ikuti komunitas-komunitas yang sebidang dengan kita. Kenapa? Karena itu akan memperkaya kita. Pertama saya mulai mengikuti Konferensi Nasional Sejarah 10, waktu itu ada pengumuman, dan saya mencoba untuk mencari call for papers, tetapi yang sifatnya adalah tidak berbayar. Karena yang tidak berbayar itu biasanya lebih sulit diterima karena saingannya banyak ya. Tetapi kalau diterima itu berarti topik yang kita ajukan itu cukup menarik, dan ketika di tahun 2016 saya mulai merintis itu, mengikuti Konferensi Nasional Sejarah ke-10, Sejarah Nasional yang diadakan oleh Kemendikbud tentunya. Itu saya mengajukan satu topik tentang berita asing, tentang alam Nusantara dan peralihan zaman, dan waktu itu saya ambil topik itu dan saya mengajukan judul yang berjudul Perjumpaan Antar Pemeluk Agama di Konflik Agama di Nusantara dari abad ke-12 sampai abad ke-17 dalam catatan-catatan berita asing, dan diterima dan kemudian diterbitkan di dalam Proceeding nasional, Konferensi Nasional Sejarah ke-10 yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Dan kalau mengikuti
model-model call for papers yang semacam ini biasanya kita tidak membayar, malah kita dibayar. Dapat uang duduk lah, gitu. Dapat uang jadi pembicara. Gitu. Kemudian bukan hanya itu, hotel, akomodasi, semua transportasi ditanggung oleh mereka. Ya tentu, tapi memang saingannya cukup berat. Kenapa? Karena ini bukan hanya diikuti oleh satu lokal ya, tapi dari berbagai universitas di Indonesia. Tapi menarik kalau bisa masuk situ. Waktu itu ketika saya presentasi, hadir juga Profesor Taufik Abdullah, sejarawan senior di Indonesia. Nah, kemudian saya juga mengikuti acara di UGM tentang di Fakultas Ilmu Budaya UGM pada waktu itu tanggal 14 sampai 16 Desember 2017, seminar sejarah nasional juga, dan saya mengambil topik tentang kebijakan negara terhadap agama-agama lokal dan aliran-aliran kepercayaan Indonesia. Perhatikan bahwa topik-topik yang saya pilih tetap di dalam bidang spesialisasi saya, bukan bidang yang di luar spesialisasi saya. Kenapa ya? Karena saya tahu ada topik-topik yang masih belum digarap di ranah itu. Nah, kemudian saya juga mengikuti, karena saya sebagai teolog juga mengikuti ATI, Asosiasi Teolog Indonesia, yang sebentar lagi juga mereka teman-teman akan ada acara simposiumnya. Waktu itu temanya adalah teologi politik dan marginalitas, dan saya menyerahkan paper dan diterima, kemudian diterbitkan di dalam buku Siarah Iman dan Siarah Politik, yaitu bangkitnya politik Islam dan tersisinya kekristenan di ruang publik Indonesia. Nah, itu cerita panjang prosesnya. Jadi kadang-kadang kan kita ini lupa bahwa kalau seseorang sudah bisa menerbitkan di jurnal itu, kadang-kadang orang melihat itu pada akhirnya, bukan prosesnya. Nah, prosesnya itu sebenarnya ya cukup panjang, dan ini beberapa juga yang saya ikuti, beberapa call for papers yang diselenggarakan oleh Balai Arkeologi Jawa Barat, kemudian yang diselenggarakan oleh Kemendikbud juga yang terakhir di tahun 2019. Dan kalau mengikuti acara-acara seperti ini itu free, bebas, tidak membayar, dan saya memang biasanya mencari yang gratis-gratis gitu ya, karena ya sayang juga bayar banyak-banyak gitu ya, uangnya juga, dompetnya kan tidak tebal-tebal amat lah kalau dosen itu. Jadi saya selalu mencari yang gratisan gitu ya, gratisan, tetapi biasanya yang agak susah kalau gratisan, tidak mudah justru. Nah, itu untuk melatih kepekaan kita, di dalam memilih topik. Karena apa? Karena topik itu penting. Diterima atau tidak pada kesan pertama itu menurut saya adalah topik jurnal kita itu. Nanti saya kasih tahu pengalaman saya menulis satu topik yang bahasa Inggrisnya juga terburu-buru sehingga tidak sempat diedit dan sebagainya, sangat jelek sekali, bahkan dikatakan very poor gitu ya, sangat miskin gitu bahasa Inggrisnya, tetapi diterima, maksudnya dipertimbangkan di jurnal internasional Q1 yang sampai sekarang masih di dalam proses revisi. Itu saya submit di akhir tahun lalu, itu masih di dalam proses revisi, dan saya harap sih di pertengahan tahun ini akan terbit, yang diterbitkan oleh Brill, Journal Exchange namanya. Nah, kemudian saya mulai merintis untuk tahun 2019, sebenarnya saya mulai merintis untuk menulis di jurnal internasional. Gitu ya. Teman-teman waktu itu saya kuliah di Unpad, teman-teman bilang, waduh itu susah kalau menulis di jurnal internasional. Gitu. Tetapi saya kemudian mikir begini, saya tahu susah dan tidak itu kan tidak ingin mendengar kata orang gitu ya. Saya mengalami sendiri kalau susah itu bagaimana. Saya coba tahun 2018 itu sebenarnya saya coba untuk memasukkan satu artikel di jurnal internasional di Mission Studies. Pada waktu itu kalau menurut indeks Skimago waktu terbit itu Q1, tetapi kalau di Scopus kan ada 2 pengindeks ya, Scopus itu Q2. Nah,
Itu yang pertama. Kemudian ini yang kedua, itu sebenarnya kalau ini agak mepet waktunya, terburu-buru, ya. Dalam arti apa? Karena berkaitan dengan masalah COVID dan ini ditulis pada betul-betul pada masa awal pandemi COVID, yaitu Religious Community Responses to the Public Policy of Indonesian Government related to the COVID-19 pandemic. Jadi saya coba untuk memasukkan itu bersama teman saya, dosen di STT Inti juga, namanya Pak Panca Parulian. Dan ini kami tulis itu pas awal-awal pandemi itu. Jadi ini ada pengumuman call for papers gitu ya, call for papers untuk jurnal CLRS. Kemudian kami kejar dan waktunya tidak panjang waktu itu karena kami tahu sangat mepet sekali sehingga mungkin 1 bulan kami menulisnya ini cuma 1 bulan gitu. Jadi tidak lebih karena biasanya kalau saya menulis artikel bisa sampai 3 bulanan itu satu artikel itu. Tetapi ini 1 bulan kami tulis bersama ya. Nah, saya ingin berikan beberapa tips untuk memilih topik yang bagus sebelum saya masuk metode penelitian ya. Jadi bagaimana sih memilih topik yang kira-kira kalau kita ajukan itu bisa diterima gitu di jurnal internasional maupun di jurnal lokal ya. Yang pertama itu kalau topik itu aktual. Jadi kalau berkaitan dengan sejarah itu bisa aktual topiknya. Sejarah itu tidak harus 100 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, tidak harus seperti itu ya. Topik aktual yang kemarin terjadi pun itu berkaitan dengan sejarah juga. Jadi topik aktual. Nah, topik aktual itu biasanya responnya cepat. Saya submit tanggal 19 April, kemudian tanggal 30 April itu sudah ada konfirmasi dari pihak jurnal. Jadi cepat sekali dan itu tercepat menurut saya, pengalaman saya ketika submit di jurnal. Dan 12 Mei itu ada koreksi dari editor. 19 April, 30 April, 12 Mei ada koreksi dari editor dan di dalam koreksi editor itu bisa dilihat catatannya adalah significantly shorten the article. Jadi artikel yang cukup signifikan. Kemudian we use footnote no bibliografi. Jadi koreksinya itu sangat minor sekali ya. Jadi sebenarnya mereka menggunakan footnote bukan bibliografi. Kemudian tanggal 27 Mei hasil review itu buat kami menggembirakan sekali karena itu cepat sekali. Disampaikan oleh review pertama bahwa this article is very important and timely. Jadi artikel ini sangat penting dan timely dan tepat waktunya karena pada waktu itu memang awal daripada pandemi COVID-19 gitu ya. COVID-19 lagi muncul, kemudian kami mengejar dan fokus pada on an important topics, fokus pada topik yang sangat penting ya tentu. Dan ini menjadi salah satu artikel yang saya tulis yang sudah lumayan disitasi, gitu ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional itu lumayan disitasi. Dan artikel yang saya tulis itu dianggap penting. Kenapa? Karena tidak hanya mengcover tentang bagaimana respon umat Muslim yang majority, tetapi juga memberikan perhatian kepada justru yang minoritas, yaitu Protestan dan Katolik. Justru itu menjadi topik yang menurut reviewer itu penting, gitu ya. Jadi tidak hanya mengcover yang mayoritas, tapi juga mengcover yang minoritas. Nah, kemudian dipublikasikan online publikasinya, publication date-nya itu 16 Desember 2020. Dan tadi sudah saya sebutkan kenapa bisa begitu ya, karena dianggap sebagai artikel yang sangat penting dan timingnya tepat gitu ya. Kemudian mengcover yang minoritas juga, itu yang tadi saya sampaikan. Nah, itu pemilihan topik seperti itu menurut saya sangat penting ya bagi teman-teman kalau mau melakukan meneliti, menulis sebuah artikel itu harus memilih topik yang jangan yang umum gitu, tapi spesifik.
Kemudian topik ini juga ya, the struggle of NZV in spreading the gospel in Garut, West Java, Indonesia in the early 20th century. Ya, jadi kenapa topik ini menarik, penting? Ya, karena ini diterbitkan di jurnal Transformation yang diterbitkan oleh Sage. Studi dan tulisan dengan konteks Garut. Garut itu wilayah di Jawa Barat. Tentang Kristen itu sangat langka. Di dalam bab awal saya sebutkan bahwa biasanya kalau orang, para cendekiawan, para akademisi membahas Garut itu biasanya dari perspektif Islam, gitu ya, tentang DI, lah dan sebagainya. Tentang Kristen Protestan itu sangat langka sekali. Ya. Contohnya misalnya Kees van Dyk, ya, dia menulis buku Rebellion Under the Banner of Islam, The Darul Islam in Indonesia yang diterbitkan oleh Leiden Brill. Dia membahas itu. Kemudian Hajati Kusnul, dia membahas tentang The Tragedy of Cimareme. Kemudian Horikoshi Hiroko itu membahas tentang Kiai and Social Change. Jadi semuanya kebanyakan membahas tentang topik Islam. Dan problem yang saya ajukan itu menyanggah anggapan umum bahwa kekristenan berkembang di Jawa Barat ini karena bantuan Belanda. Jadi artikel saya menyanggah itu, membantah itu. Ya, kami lakukan penelitian bersama teman-teman dosen di Unpad di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi ini merupakan hasil penelitian kolaborasi. Nah, kemudian saya masuk ke topik yang diberikan kepada saya. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua, di dalam menulis artikel yang saya pelajari dari research akademik yang dilayankan oleh Elsevier itu menarik. Ya, kenapa? Karena di dalam Elsevier itu justru proses of writing itu kan biasanya kita memulai dari ketika kita menulis sebuah artikel itu kan kita memulainya kan dari introduction, ya, dari pendahuluan. Tetapi yang menarik ketika saya mengikuti pelatihan ini, itu menarik, pelatihannya secara online, Bapak Ibu bisa mengikuti itu menarik karena apa? Karena justru terbalik. Dan ini yang sebenarnya sebelum saya mengikuti ini memang agak struggle. Kenapa? Karena menulis pendahuluan itu sebenarnya hal yang paling sulit di dalam menulis artikel itu adalah justru pendahuluan. Kenapa? Karena pendahuluan itu sangat penting bagi reviewer ketika membaca pendahuluan itu, ya, dan pendahuluannya bagus, di situ menemukan gap, research gaps-nya dan sebagainya, maka itu akan menjadi sesuatu yang eye catching. Wah, ini artikel ini menarik ini, gitu ya. Nah, saya dulu struggle-nya justru pendahuluan dulu. Gitu. Nah, ternyata kalau menurut Elsevier, dia katakan enggak. Yang pertama, kalau Anda sudah punya data, gitu ya, data yang kita punya, maka kita harus bangun yang melangkah berikutnya, baru kita menentukan metodenya. Gitu ya, metode yang kita pakai apa, gitu ya, yang metode yang kita gunakan apa setelah punya datanya itu. Ini di dalam proses writing-nya, ya, bukan di dalam proses penelitiannya, ya. Di dalam proses building the article, bagaimana structure, bagaimana membuat structure, ya, dari artikel itu, methods-nya. Nah, setelah methods baru kita bicara masalah result, hasilnya, kemudian diskusinya, mendiskusikan, dan baru kita menulis conclusion-nya, kesimpulan. Baru setelah itu, introduction, baru kita buat. Nah, ini menarik menurut saya. Tentu begini. Di dalam, ketika kita mengawali proses penelitian, itu tentu kita akan ada pendahuluan kita bahas, tetapi itu bukan sesuatu yang detail, tetapi itu sesuatu yang kerangka besar saja. Gitu. Dengan kerangka besar itu nanti dikembangkan lebih bagus setelah artikel selesai kita tulis, baru kita tulis introduction-nya. Baru nanti memikirkan judul, abstrak, keywords, dan sebagainya.
title itu bisa berubah. Bahkan nanti saya akan tunjukkan bagaimana ada title yang harus saya ubah ya, ketika saya menulis satu artikel di jurnal internasional, dan kemudian karena kalau saya pakai judul itu akan menuntut data yang lebih detail lagi, kemudian saya ganti judulnya. Jadi setelah masuk pun title itu bisa direvisi lagi. Nah, nanti saya akan berikan contohnya. Ya, saya akan berikan beberapa contoh yang saya kerjakan ya. Misalnya ini satu artikel yang masih di dalam proses revisi di jurnal internasional. Ya, ini saya harap bisa dibaca meskipun kecil gitu ya. Nah, ini NZV efforts to improve the position of women in the society of West Java. Pada awalnya judulnya bukan ini sebenarnya, tetapi the NZV, the fight of NZV for the improvement of gender position in the society of West Java, gender equality in the society of West Java. Jadi pertama adalah bagaimana perjuangan NZV, Nederland Zending Vereniging itu di dalam memperjuangkan kesetaraan gender di masyarakat Jawa Barat. Tapi setelah direview, judul itu akan membutuhkan data yang lebih spesifik, lebih dalam lagi, dan saya akan bekerja keras lagi. Maka kemudian setelah berdiskusi dengan editor, saya ganti judulnya menjadi NZV Effort to Improve the Position of Women in the Society of West Java. Dan ini sedang di dalam tahap revisi kedua, dan saya berharap sih di beberapa bulan ke depan bisa diterbitkan. Tetapi memang tidak mudah. Jadi itu sejak akhir tahun lalu. Jadi kalau kita tidak berbayar, saya sekali lagi saya juga kalau menulis di jurnal internasional selalu memilih yang tidak berbayar meskipun lama. Kecuali ada beberapa artikel yang sedang saya tulis, sudah ada yang publish, hasil penelitian kolaborasi dengan teman-teman dari dosen di UPH, Universitas Pelita Harapan. Jadi ada beberapa hasil penelitian yang saya kerjakan bersama teman-teman UPH, dan karena teman-teman UPH itu kan universitasnya punya uang untuk bayari gitu ya, untuk membayar ya silahkan saja, kalau Anda mau membayar ya silahkan, kalau saya pilih yang gratis. Jadi kalau saya cari nulis artikel di jurnal internasional di 5 yang sudah terbit itu selalu gratis, jadi free, tidak ada charge-nya. Bayar mahal itu Bapak Ibu teman-teman, kalau saya bayar itu dompetnya langsung kempes itu. Karena ada itu jurnal yang mewajibkan 1 halaman. Ini bukan satu artikel ya, 1 halaman itu 1,5 juta. 1 halaman. Coba kalau kita punya 10 halaman aja kan 1,5 juta kali 10 itu bisa 15 juta. Itu gaji dosen berapa bulan itu. Jadi kalau saya selalu cari yang free, yang gratis. Tidak mudah tentunya, tidak mudah ya gitu, tetapi justru lebih puas saya. Jadi tapi kalau kerjasama kolaborasi dengan beberapa teman di UPH, Universitas Pelita Harapan, itu ada 2 artikel, yang satu sudah terbit, yang satu sedang di dalam proses terbit ya. Kalau mereka karena punya uang dan dibayari oleh lembaganya, ya silakan monggo gitu. Tapi kalau saya cari yang gratis saja. Yang gratis, tapi memang perlu perjuangan, karena yang gratis itu tidak selalu mudah gitu ya. Jadi kadang-kadang yang gratis itu juga susah. Gitu. Nah, baik, saya lanjutkan lagi. Ya, oke ya. Jadi ingat betul bahwa di dalam menulis metodenya itu setelah data terkumpul, introduction-nya itu justru yang paling terakhir. Itu saya belajar sendiri itu dari Elsevier.
Dan Bapak Ibu bisa buka linknya, bisa belajar dari situ. Ada banyak kursus-kursus online yang mereka selenggarakan dan kita bisa mendapat sertifikat juga dari situ. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara kerja metode penelitian historis. Saya akan berikan 2 contoh di hari ini, di pagi ini, dan itu yang saya sudah menerbitkan di jurnal nasional. Saya berikan contohnya nanti yang kuantitatif, ya, karena mencoba untuk belajar bagaimana menerbitkan artikel di jurnal nasional, tetapi pakai metode kuantitatif. Ya. Kalau internasional belum berani saya dengan metode kuantitatif. Kenapa? Karena itu sebenarnya bukan bidang saya. Jadi saya mencoba untuk berani saja belajar metode kuantitatif. Kalau metode sejarah itu selalu bahwa history is made with document. Jadi sejarah itu dibuat dengan dokumen, dengan arsip, ya, arsip. Buku itu bukan dalam arti dokumen seperti dalam pengertian sejarah, karena buku itu selalu disebut dengan sumber kedua atau bukan sumber primer. Gitu ya. Arsip itu berbeda dengan buku. Arsip itu adalah catatan-catatan awal, gitu ya, yang belum diterbitkan di dalam bentuk buku. Dan di dalam istilahnya, kalau di dalam penelitian sejarah itu no dokumen no history. Tidak ada dokumen ya tidak ada history, gitu. Ya. Jadi kalau kita tidak punya dokumen, pasti kita nggak akan bisa menulis sejarah. Karena dokumen itu menjadi sangat penting. Sehingga para sejarawan itu biasanya kalau punya dokumen lama gitu, menemukan dokumen lama itu harta yang tiada taranya. Wah, saya punya naskah ini gitu. Wah, itu senang sekali itu. Sejarawan itu seperti menemukan emas lah gitu. Karena memang sejarawan selalu bergelut dengan dokumen-dokumen, dengan arsip. Sehingga sejarawan selalu harus dekat dengan kertas-kertas tua gitu ya. Tetapi ingat juga bahwa sejarawan juga bisa bekerja dengan menggunakan data-data yang diterbitkan minggu lalu, bisa juga gitu. Khususnya tadi sejarah yang sifatnya adalah sejarah aktual, sejarah kontemporer. Dan saya memang nanti ke depannya akan mengarah penelitiannya lebih banyak ke sejarah kontemporer. Yang akan saya geluti, yang baru saya rintis adalah bagaimana respon gereja di dalam menanggapi perubahan-perubahan era industri 4.0, era digital. Tapi dari perspektif historis, dari perspektif sejarah. Bagaimana itu? Itu sedang saya mulai rintis untuk itu, untuk studi itu. Kenapa? Supaya apa? Supaya studi sejarah saya update gitu ya, dekat dengan masa sekarang. Dan kemudian di dalam riset metodologi di dalam sejarah itu hanya ada 4 tahap. Yang pertama adalah heuristik, nanti saya beri contoh bagaimana. Kemudian yang kedua adalah itu kritik. Kemudian yang ketiga itu interpretasi, dan yang keempat itu adalah historiografi. Jadi di dalam riset metodologi sejarah itu 4 itu menjadi komponen yang sangat penting sekali. Nah, jadi misalnya tapi kemudian di dalam proses melakukan penelitian kita memang harus menggunakan 4 prinsip itu dengan baik. Tetapi ketika kita masukkan di dalam artikel, maka kita tidak perlu menuliskan secara panjang lebar. Nah, di dalam jurnal Patanjala, itu jurnal penelitian sejarah dan budaya. Nah, ini juga tidak berbayar, jurnal Patanjala ini. Justru kalau Bapak Ibu menulis di sini dibayar itu. Saya kalau nggak salah dapat 2,4 atau berapa itu. Jadi, tetapi memang tidak mudah terbit di situ juga gitu ya. Jadi kalau yang tidak berbayar biasanya di jurnal dan sebagainya itu tidak mudah terbitnya. Nah, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari atas 4 tahapan ya. Yang pertama heuristik. Apa itu heuristik? Tidak perlu saya jelaskan. Waktu itu saya jelaskan heuristik adalah bla 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 bla. Reviewernya bilang, Anda ini kayak menganggap kami nggak tahu aja itu apa itu heuristik. Kenapa harus dijelaskan? Tapi yang jelas di dalam heuristik itu adalah pengumpulan sumber-sumber itu. Pengumpulan sumber itu kita lakukan di mana dan apa saja yang sudah kita temukan. Gitu. Jadi misalnya kemudian di sini saya sebutkan data-data primer yang saya gunakan adalah dari Netherlands Indies Plakat Book.
yang diterbitkan 1602 sampai 1811. Kemudian ada Priangan de Prianger Rechtshaven onder het Nederlands Bestuur di tahun 1811. Jadi dua itu menjadi sumber utama di dalam penulisan sejarah saya. Itu berisi apa ya? Berisi tentang data-data arsip tentang Priangan pada masa Belanda kolonial. Nah, kemudian yang dua, kritik. Itu untuk menentukan keaslian sumber dan meneliti kredibilitas sumber. Sebutkan singkat-singkat saja, tidak perlu panjang lebar di dalam jurnal. Tetapi di dalam melakukan penelitian itu perlu dilakukan dengan baik. Nah, yang menarik adalah kalau di Indonesia ini kan, kalau kita menulis jurnal kan selalu ada satu introduction, pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga adalah pokok bahasan, dan yang keempat kesimpulan, kan selalu begitu itu. Yang menarik kalau di jurnal internasional justru tidak mengikuti kaidah seperti itu, khususnya untuk penelitian sejarah. Ya, tidak, saya akan share ya artikel yang sudah saya terbitkan, itu tidak ada itu yang baru terbit dan yang sudah tahun lalu terbit. Ini yang baru terbit. Saya akan bagikan, saya akan perlihatkan ke Bapak Ibu. Tidak bisa saya bagikan, kenapa? Karena memang ini tidak open access gitu ya. Jadi ini diterbitkan di Overseas Ministry Study Center oleh Princeton Theological Seminary. Dan coba lihat ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya menulis tentang Muslim-Christian Relation and Collaborative Effort to Build Indonesia. Jadi ada historisnya, tetapi juga apa yang sebagai seorang sejarawan, apa yang saya tawarkan untuk membangun usaha-usaha kolaborasi untuk membangun Indonesia di dalam kaitan dengan hubungan Islam Kristen. Dan yang menarik, saya kasih introduction di sini, dan itu dibuang oleh editornya. Jadi di sini cuma langsung saja the history of the. Jadi ini merupakan pendahuluan sebenarnya, dan tidak dituntut untuk memasukkan metodenya. Langsung masuk di dalam pokok bahasan. Muslim prejudice against Christianity in the colonial period. Jadi langsung saya masuk ke sana. Nah, tapi orang tahu, biasanya reviewer yang menulis sejarah, ahli sejarah tahu apakah ini sudah menggunakan metode sejarah dengan baik atau tidak, itu tahu. Dari mana? Pertama yang pasti dilihat kalau kita menulis sejarah itu adalah, yang pertama dilihat adalah sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya ini banyak sumber-sumber primer atau sumber-sumber sekunder. Itu penting sekali itu. Catatan-catatan sumber-sumber primer itu seperti tulisannya Husu, Nortier. Ini sangat penting ya. Jadi orang langsung tahu, oh, sejarawan langsung tahu ini sumbernya bagus. Oh, ini sumbernya kurang bagus gitu. Oh, ini berarti pendekatan metode penelitian yang digunakan bagus. Oh, ini kurang bagus. Itu sejarawan bisa tahu itu. Kemudian saya share yang berikutnya. Ada yang berikutnya yang ini saya share. Ini juga tidak di jurnal lain internasional juga tidak menuntut harus memasukkan metodenya. Nah, kalau di Indonesia kan enggak harus ada metodenya. Nah, kemudian satu lagi di jurnal Indonesia itu kan kalau harus menggunakan literatur terbaru, dan itu kalau di dalam studi sejarah justru kalau terlalu banyak literatur terbaru itu akan ditolak. Kenapa? Karena berarti itu bukan sumber primer, itu sudah sumber sekunder semua. Ini yang saya kerjakan dengan beberapa teman di Unpad, Universitas Padjadjaran, kolaborasi penelitian dengan mereka. Jadi ini sumbernya sangat sumber-sumber tua semua gitu. Jadi sumber-sumber apa? Sumber-sumber pada masa tahun 19 awal abad ke-20 gitu. Jadi itu, tapi apakah dimasukkan metodenya? Tidak juga. Jadi tidak dimasukkan metode penelitian yang digunakan, tidak perlu dicantumkan. Nah, ini memang agak beda dengan tuntutan kaidah-kaidah dengan jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, saya lihat. Tetapi kan saya harus menyesuaikan dengan mereka, kan gitu. Saya tidak bisa memaksakan harus ada metodenya. Ini tidak ada metodenya juga. Jadi metode tidak dicantumkan. Jadi introduction-nya pun juga tidak dimasukkan oleh mereka. Ini diterbitkan oleh Sage. Jadi tidak dimasukkan oleh mereka.
Ya, tadi juga diterbitkan dipublish oleh Sheets. Di di Braille juga tidak, gitu, tidak memasukkan metode. Jadi metode tidak selalu dimasukkan di jurnal internasional. Tetapi kalau di jurnal di Indonesia rata-rata mereka meminta itu, ya kita ikuti saja. Seperti tadi saya ketika menerbitkan di Patanjala ya saya ikuti gitu. Jadi jangan kemudian kita melawan ketentuan yang sudah diinikan. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan coba share berbagi bagaimana dengan yang kuantitatif. Meskipun mohon maaf saya ini bukan ahli kuantitatif, jadi saya ini bukan orang kuantitatif. Tetapi saya akan share sedikit pengalaman saya yang saya tulis di jurnal nasional yang saya terbitkan di jurnal Berita Hidup gitu ya. Jadi nah, di situ kan dituntut untuk ada metode penelitian, ya saya masukkan metode penelitian saya. Nah, jadi survei dilakukan pada akhir bulan Januari, jumlah populasi tak terhingga, oleh karena itu tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif, sehingga besarnya sampel dihitung dengan menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Dan saya hitung semuanya ada berapa sampel yang diperlukan untuk tingkat derajat kesalahan 5% dan sebagainya, itu saya ungkapkan semua di dalam artikel. Nah, memang agak berbeda kalau itu pendekatan kuantitatif menurut saya. Pendekatan sejarah itu sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Nah, yang kedua yang saya ingin share tentang kuantitatif adalah itu bukan artikel saya, tetapi saya menjadi reviewer di salah satu jurnal yang cukup bagus juga jurnalnya, yaitu jurnal Religion, Journal of Religion and Health. Jadi saya menjadi reviewer dan ini sudah beberapa kali review, kemudian kemungkinan milik teman dari Universitas Muhammadiyah itu kemungkinan besar akan terbit, dan yang ingin saya perlihatkan ya, judulnya tidak akan saya perlihatkan karena itu etika ya, sebentar ya. Nah ini ya. Jadi kalau di dalam penelitian kuantitatif yang saya lihat dia hanya memasukkan di data collection and procedure. Jadi bagaimana mengoleksi data, prosedur dan prosedurnya. Dan kemudian dia bahas, kemudian bagaimana manajemen data dan analisisnya. Itu untuk yang kuantitatif ya. Kemudian resultnya dibahas, hasilnya seperti apa. Nah, tampilannya itu penting saya lihat karena biasanya kita menampilkan di dalam bentuk bentuk diagram-diagram, kalau ini tidak. Jadi cukup dengan seperti ini saya lihat. Ini publish di jurnal yang terindeks. Yang saya lihat kalau nggak salah Q1 dia, terindeks Scopus juga. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua yang berkaitan, teman-teman semua yang masih sedang berusaha atau yang sudah juga banyak pengalaman ya, di dalam bagaimana menampilkan metode penelitian di dalam artikel jurnal. Terima kasih, Ibu Moderator, saya kembalikan.